Shalom saudara, kita masuk episode 269. Dari 0896 5410 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, bila pasangan kita jatuh dalam dosa yang sama, apa yang harus dilakukan Pak? Ini dosa apa ya? Dosa yang sama ini membunuh, berzina, mencuri, memukul istri atau apa? Memang ya kita itu perlu pimpinan Tuhan. 10 kasus mungkin juga 10 penyelesaian. Oleh sebab itu menghadapi masalah ini ya saya harus memberitahukan kepada si penanya. Saya nggak tahu ini perempuan atau laki juga. Minta pimpinan Roh Kudus. Makanya tidak habis-habisnya saya menyarankan untuk ikuti khotbah saya di Truth ID terus, ikuti Truth ID terus. Karena itu akan mencerdaskan pikiran Anda dan Anda tahu apa yang harus Anda perbuat. Tetapi untuk menjawab ini tetap saya punya jawaban. 70 kali 7 kali. Artinya mengampuni, ya, menerima. Ya, kalau sampai dia bisa berubah, yang mestinya masuk neraka, waduh, Tuhan menyayangi kamu dan memberikan upah secara luar biasa. Lalu perlu saya beri catatan bahwa orang untuk bisa hidup suci itu bisa jatuh berkali-kali dalam dosa yang sama. Dan kita harus sabar. Kita harus sabar menghadapi hal ini. Ya, bersabarlah. Layani dia. Gembalakan pasanganmu itu. Jangan menuntut, tapi memberi. Menikah bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi memberi kebahagiaan. Puji Tuhan. 0895 0950 dan seterusnya. Salam pastor, saya seorang ibu dengan 3 orang anak. Saya tinggal di perumahan suatu perusahaan di Sumatera Utara. Tetangga saya beragama Kristen, mulanya saya senang bisa bertetangga dengan keluarga itu. Saya ada beberapa bantuan tenaga dan barang pada mereka. Telah 3 tahun kami bertetangga, tetapi sejak awal selalu mengeluarkan suara-suara bising di rumahnya, maaf kata ya. Yang buas, yang buang ingus dahak dengan suara kenceng. Kalau ribut dengan istrinya suaranya juga kenceng-kenceng. Ini kelakuan bapak tetangga itu yang usianya kurang lebih 45 tahun. Dan tidak punya kerja, istrinya yang bekerja. Ada anaknya yang sampai baru pindah ke rumah itu, yang selama ini tinggal di daerah lain, juga bersuara kencang seperti orang tuanya. Kami sangat terganggu, pastor. Bapak itu tadi kalau malam sering beribadah di rumahnya. Bapak itu tadi kalau malam sering beribadah di rumahnya. Juga dengan suara kencang dan nyanyi dengan suara fals. Sangat mengganggu kami, pastor. Kami mencoba komplain kepada yang bersangkutan, tapi mereka tidak menerima, bahkan semakin parah tingkahnya. Jadi, pastor, kalau dianya tadi ibadah, hati saya ini panas, bahkan emosi, karena saya ingat tingkah lakunya. Apa saran pastor untuk saya agar saya dan keluarga kuat menjalani ujian dan cobaan ini? Terima kasih sarannya senior. Semoga kami dapat melaluinya. Yang pertama, tidak mungkin kita dibawa ke suatu keadaan di mana kita terpaksa harus berbuat dosa. Jadi kondisi ini sebenarnya merupakan cara Tuhan mau mendewasakan kita. Ya. Saat mau didewasakan Tuhan, Anda menemukan keadaan seperti ini. Saran saya adalah coba belajar menerima. Anda nggak rugi kok. Itu yang dirugikan perasaan Anda saja. Oh, tapi saya nggak tenang. Saya punya rumah ini, yang saya tempati ini. 3 rumah ini ada masjid yang corongnya langsung ke rumah saya. Kalau saya main gitar di lantai 2, karena 2 lantai ini, kamar saya di atas. Suara gitar saya tenggelam. Apa yang saya lakukan? Santai saja. Kalau pagi bangun, terima kasih malah dibangunkan kalau saya kesiangan. Tapi saya biasa bangun jam 4.15 atau sebelum masjid bunyi. Nggak terganggu. Rasanya saya pengen pindah cari rumah lagi. Apalagi kalau rumah ini dijual, lalu bisalah. Tapi tidak. Nanti saya capek cari uang atau saya mesti menggunakan uang gereja dan saya tidak mau. Ini rumah berkat Tuhan ya. Udah kami usahakan sebaik-baiknya. Dulu pertama-tama juga dibantu teman-teman saya waktu pertama.
Panjang ceritanya. Jadi ini pun saya kredit sampai selesai. Sudah selesai, rasanya mau pindah. Enggak. Dan rumah saya ini depannya itu jalannya 2 mobil tuh kalau lewat harus hati-hati. Pas 2 mobil. Makanya ada orang-orang yang datang ke rumah saya berkata, Pak Eras tidak pantas tinggal di rumah ini. Ya pantas nggak pantas, saya happy saja. Dengan luas, nggak luas banyak, ini ada beberapa staf saya di sini, tahu kecil. Waduh barang di sana sini kayak gudang, nggak apa-apa. Jadi sabar saja, toh kita nggak lama hidup di dunia. Ya, dan bilang-bilang ya, dia belum tentu lama hidup juga. Atau kita nggak lagi lama hidup. Jalani saja, nggak usah ngomel-ngomel lagi, nggak usah tegur-tegur lagi. Memang dunia ini begini. Anda pindah, Anda menemukan keadaan yang lebih mengerikan, bahaya, lebih mengancam. Di lingkungan orang jual narkoba, di lingkungan teroris, macam-macam. Syukurlah di situ, ya. Terima saja keadaan itu. Jadi berkat untuk keluarga itu. Nanti Tuhan akan pimpin Anda. Ikuti terus ya Suara Kebenaran, Turut ID. Nanti Tuhan akan memberi hikmat bagaimana menghadapi kondisi ini. Oke. 0813 50 87 dan seterusnya. 0813 50 87 dan seterusnya. Salam Pak, mohon untuk tidak dibacakan. Jadi kalau ada hal yang sangat pribadi dan keberatan tentu saya tidak membaca dan mungkin perlu pelayanan khusus. 0897 8793 dan seterusnya. Salam Pak, bagaimana caranya membangun relasi dan ketaatan dengan Tuhan? Ini jawabannya 70 tahun. Kenapa? Karena relasi kita dengan Tuhan itu progresif. Jadi setiap tahap itu ada porsinya. Naik lagi ada porsinya. Seperti bagaimana membangun relasi dengan orang tua, seorang anak. Ya, umur berapa? 5 tahun punya porsi. 10 tahun harus bertumbuh juga relasinya dengan orang tua dalam porsi yang berbeda. Nanti tambah lagi usia misalnya 20 tahun, beda lagi. Kalau anak usia 50 tahun, orang tua 70 tahun, udah beda lagi. Jadi ya bertumbuhlah terus. Tapi ini pertanyaan yang bagus. Pertanyaan orang yang benar-benar ingin mengalami pertumbuhan dengan Tuhan. Ini orang yang bakat ke surga itu begini nih model pertanyaannya. Ikuti Turut ID, karena ini juga pertanyaan semua kita. Bagaimana kita ini bertumbuh terus dalam relasi yang makin dewasa. Jadi kalau orang baru masuk Kristen, wah kelihatannya bersemangat, kelihatannya menggelora gitu, bergairah ke gereja hampir setiap hari. Itu seringkali relasinya belum matang. Kelihatannya mesra tapi belum matang. Seorang mama peluk anak usia 5 tahun mesra ya, tapi belum matang. Yang belum matang bukan orang tuanya, anaknya. Jadi anak harus diproses ya. Relasi dan ketaatan, apalagi ketaatan, itu berproses. Ketaatan terkait dengan kasus. Hari ini orang mendapat kasus yang beratnya 5 kilo. 10 tahun lagi kasusnya beratnya 30 kilo. 30 tahun kemudian kasusnya itu beratnya 100 kilo. Naik terus. Makanya tidak boleh berhenti bertumbuh. Ikut Tuhan Yesus itu seperti naik sepeda. Jalan terus, nggak bisa mundur, berhenti jatuh. Kecuali roda 3 ya. Maksudnya roda 2 ya. Oke, jadi bertumbuhlah terus dan senang. Dengan saudara ini saya senang, 0897, 8793 dan seterusnya. Saya senang karena Anda menjadi sahabat, saudara dan rekan seperjuangan dengan saya untuk membangun relasi dan ketaatan dengan Tuhan. Sampai kita pulang ke langit baru, bumi baru. Amin. 08526220 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya seorang ibu berusia 48 tahun. Pertanyaan saya, Pak, saya sebagai pelayan Tuhan boleh nggak kita berdoa kepada jemaat yang susah sekali datang beribadah kepada Tuhan, menghajar, menjewer demi keselamatan orang tersebut? Maksudnya apa ini? Terima kasih Pak, mohon penjelasannya. Saya sebagai pelayan Tuhan boleh nggak kita berdoa kepada jemaat yang susah sekali datang ke gereja supaya Tuhan menghajar, menjewer dia? Kita serahkan saja.
kita ini kan bukan mau ngajarin Tuhan. Ya. Jangan sok tahu deh ya. Tuhan itu bijaksana, lebih dari kita. Ya. Jangan berkata seperti murid waktu kita sekolah masih kanak-kanak. Bu, ini nakal bu, jewer aja bu. Gitu ya. Saya kira nggak begitu. Dulu waktu kita sekolah kan begitu. Kalau lihat teman nakal, bu dia nakal, dia berisik, bu jewer bu. Enak aja. Biar Tuhan yang punya kebijaksanaan. Kapan dijewer, dengan cara apa menjewer. Itu Tuhan yang punya kebijaksanaan. Bukan kita. Lalu apa fungsi kita? Lalu apa peran kita? Kita jadi kesaksian. Beri perhatian dan kasih. Itu cara menjewer kita. Kita yang jewer dia dengan kebaikan. Jewer dia ke gereja. Jewer dia ke surga. Dengan kebaikan, dengan perilaku yang baik. Kalau masih bandel, Tuhan jewer dia. Ingat ya, kalau kita dijewer pakai tangan, merah kuping kita. Tapi kalau Tuhan jewer bisa putus loh kupingnya atau kepalanya sekaligus. Hati-hati. Jadi kita yang jewer dia dengan kebaikan, itu tanggung jawab kita. Oke? Terima kasih. Ini Ibu emosi bener sih ya. Oke? Ibu, ini Ibu tadi ya. Tapi Ibu ini mengasihi Tuhan ini. Orang ini juga mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Cuman ya tadi belum mengerti. Dan syukur nanya saya ini saya beritahu. Jewer dia dengan kebaikan. Oke? Mungkin kita nggak bilang datang ke gereja lagi dong bu. Kapan gereja? Nggak usah ngomong. Apa kabar? Datang ngomong-ngomong. Itu ingat tuh. Nggak usah. Bu kapan gereja lagi? Nggak pernah ke gereja gimana? Sekarang COVID loh. Nanti kalau mati mendadak piye? Nggak usah begitu. Apa kabar bu? Kita bawain dia buah yang ada di rumah kita lagi berbuah. Nggak usah diajak ke gereja dengan ucapan, dengan perbuatan. Nanti lama-lama begini, gue kagak enak nih dikasih terus sama ibu itu. Bu, minggu depan saya ke gereja ya bu. Karena mangga 3 butir, oke? Oke, 0812 50 40. Salam Pak Era, saya single parents dengan 1 orang anak perempuan usia 22 tahun. Ayah sudah meninggal, yang sebelum meninggal saya bercerai terlebih dahulu. Sebab dia muslim dan kami sering bertengkar. Karena tidak ada kecocokan. Awal saya mengenal dia semua karena dari orang tua saya yang Kristen, tapi memang mengizinkan anaknya menikah dengan berbagai macam agama. Yang penting sayang sama anak-anaknya dan cari yang kaya. Nah ini penyakit. Aduh, cari jodoh itu bukan kayanya dulu, tapi takut akan Allah. Nggak, itu. Sampai semua anaknya menikah dengan agama seberang semua. Konyol loh ini loh. Ini konyol ini konyol, ini mencelakai ini. Bersyukur saya ketemu GSKI Rehoboth, iman saya bertumbuh. Tapi dibarengi juga dengan diperlihatkannya keluarga saya yang semakin hari hidupnya tidak berkenan kepada firman-Nya dan orang tua saya membiarkan saja. Sampai setiap hal yang salah saya tegur, orang tua saya selalu membelanya. Setiap hal yang salah saya tegur, orang tua selalu membelanya. Dikarenakan semua itu mereka tidak cocok dengan saya. Karena saya sendiri yang ibadah di Pak Eras. Yang lain di luar Rehoboth, bahkan ada yang ke seberang. Yang ingin saya tanyakan, apa yang mesti saya lakukan? Kalau semua yang saya punya, saya sudah berikan ke keluarga saya, tapi balasan mereka tetap tidak mau nurut apa yang saya mau, yaitu taati firman Tuhan. Saya jadi stres, Pak. Makanya jangan cara begitu. Kelakuanmu lebih baik daripada uang atau barang yang kau berikan. Tentu kita mesti membantu orang tua. Tapi kelakuan kita, lalu kita sabar. Jangan narik-narik ke gereja dengan paksa, akhirnya tidak natural nanti. Jadi saya stres Pak, sehingga membuat saya tidak dapat berpikir ketika saya bekerja. Saya hanya takut kalau saya nanti dipecat karena saya sering terlihat stres, mikirin keluarga saya. Nah loh, mohon pencerahannya. Jadi Anda ini malah tidak memuliakan Tuhan. Jadi Anda tidak memuliakan Tuhan, Anda memberhalakan masalah. Jadi itu masalah itu jadi berhala buat Anda.
Nah, sekarang yang Anda lakukan adalah bagaimana Anda menjadi kesaksian dalam perbuatan atau perilaku bagi orang tua dan saudara-saudara Anda yang lain. Wah, Anda ini berjalan berat ini. Tapi Anda jangan jadi pahlawan, jangan ngangkat diri jadi pahlawan. Biar Tuhan yang ngangkat Anda jadi pahlawan. Penuhi bagianmu. Yang di luar kemampuanmu itu serahkan saja kepada Tuhan. Bagianmu menjadi kesaksian. Membantu orang tua pasti. Tapi kalau Anda mau menyuap mereka supaya taat firman Tuhan dengan perbuatan dalam bentuk memberi sesuatu, Anda salah. Anda tidak bisa menyelamatkan orang dengan pemberian. Anda menyelamatkan dengan perbuatan yang atau kelakuan Anda yang agung. Di dalamnya tentu kita memberi. Tapi jangan berharap dengan memberi banyak mereka ke gereja. Mereka tidak membalas nih kan. Tapi balasan mereka tetap tidak mau nurut apa yang saya mau. Loh, ini yang salah. You mau mengatur keadaan. Mari belajar untuk tidak mengatur keadaan. Mengalir saja. Ya. Anda jadi kesaksian lalu terserah. Bagaimana mereka. Lalu sukacita. Jangan ngangkat diri jadi pahlawan, biar Tuhan yang ngangkat Anda. Lalu jangan paksa mereka bertobat, jangankan Anda. Tuhan pun tidak bisa paksa dia loh. Pertobatan itu kan kehendak bebas orang itu, jangankan kamu. Tuhan aja nggak bisa paksa dia. Nggak mau, bukan nggak bisa, karena Tuhan nggak mau. Karena kodratnya Allah tidak memaksa individu. Ingat, jangankan Anda, Tuhan pun tidak lakukan itu. Karena kodratnya adalah Tuhan memberi kehendak bebas kepada masing-masing individu. Jadi yang Anda lakukan sekarang ini adalah menjadi kesaksian. Ini nasihat juga untuk orang tua ya. Jangan cari menantu karena dia kaya atau beragama lain. Ingat kalimat saya ini, lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang yang beragama lain. Lebih baik tidak menikah daripada menikah dengan orang Kristen tapi tidak dewasa. Lebih baik tidak menikah daripada kita menikah, kita kehilangan kebahagiaan, kita kehilangan sukacita, kita bahkan kehilangan keselamatan. Tolong itu diingat saudara-saudaraku. Dan ini memang menyedihkan ya. Kalau sampai ada orang tua seperti ini, benar-benar bodoh dan bukan hanya bodoh ya. Tapi juga careless ya, ceroboh. Ini orang tua yang gak sayang anak-anaknya. Kok bisa loh membiarkan anaknya menikah dengan orang agama apa saja? Ini orang tua yang tidak bertobat, tidak mengerti kebenaran. Kalau dia mengenal kebenaran, dia tidak akan berbuat demikian. Ya, sedih nih ya. Ingat ya, anak-anak muda juga, kamu tuh kalau pacaran dengan orang beragama lain, kamu itu berkhianat kepada Tuhan Yesus. Kamu itu berkhianat. Saya nggak pindah agama kok om, katanya. Loh, kamu tidak pindah agama, tetapi dengan berpacaran dengan agama lain, kamu sudah menunjukkan ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Kamu melukai Tuhan dengan tindakan itu. Kamu menyakiti hati Tuhan loh dengan tindakan itu. Dan ingat ya, mulanya biasa-biasa saja, akhirnya bercinta, akhirnya sampai tidak bisa dipisahkan. Jangan menjadikan contoh orang yang nikah dengan agama lain, akhirnya yang agama lain menjadi Kristen. Jangan jadikan contoh, belum tentu Anda seperti itu. Setiap kasus itu beda. Oke, sedih ya mendengar kesaksian seperti ini. Orang tua yang tidak tahu kebenaran sehingga anaknya dikorbankan ini. Wah. Makanya ya dari muda anak-anak harus mulai belajar mengenal kebenaran supaya punya naluri yang benar. Belum sampai pacaran baru mau dekat sudah mulai resisten. Ini bukan bagianku. Lagi pula nikah nggak lama di dunia lalu gara-gara menikah lalu masuk neraka bagaimana? Ya, oke. 0812 2255 dan seterusnya. Saya tidak bertanya, bukan saya tahu dan sudah banyak tahu. Tapi bagi saya cukuplah kalau Pak Eras bisa sehat. Selalu semangat, selalu. Jadi bisa mengajar kami selalu. Belajar terus, berjuang. Terus, ini terusnya panjang nih.
Tetap setia, huruf besar. From Big George, Big Warrior. Oke deh. Aku bangga pernah dididik di camp pembantaian Rehoboth. Karena dengan begitu aku boleh tahu apa maksud Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Pak Eras, we love you forever. Kalau aku harus hancur, biarlah aku hancur di tanganmu Tuhan. LB3 harga mati. Waduh, keren. Ini orang-orang yang tidak wajar. Aduh, Big George. Kalau aku harus hancur, biarlah aku hancur di tangan Tuhan. Nah ini bagus. Ini kalimat yang sering juga saya kemukakan. Jadi kalau kita ada masalah, udah buhwat, udah bisa selesai ya, nggak usah ngatur-ngatur Tuhan. Aku serahkan dalam tanganmu. Kalaupun aku harus hancur, aku hancur di tanganmu Tuhan. Itu sebenarnya doanya Daud. Pada waktu Daud berbuat zina dan lalu harus apa? Ya udah, kau mesti bertobat. Lalu, ya Tuhan kalau mau pukul aku terserah. Biarlah aku hancur. Bukan di tangan manusia ya Tuhan, tapi hancur di tanganmu. Itu kalimat bagus. Kalau kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, ya, kita seringkali dibawa kepada keadaan di mana kita harus belajar untuk menerima the final result. Hasil akhir, ya terserah Tuhan. Dan itu membuat kita damai sejahtera, sebab pada akhirnya bagaimanapun Tuhan tidak akan membuat kita dipermalukan. Bagaimanapun Tuhan tidak membuat kita hancur. Kalau secara ekonomi hancur, dalam banyak aspek kita hancur, tapi kerohanian kita tidak hancur. Karena Tuhan bisa saja, saudaraku, mengorbankan ekonomi, karir, atau apapun demi keselamatan jiwa kita. Alkitab juga mengatakan kok, serahkan tubuhnya, ya kan, kepada iblis supaya jiwanya selamat. Itu artinya secara lahiriah orang bisa gagal, rusak, sakit, menderita, kecelakaan, dan lain-lain. Tetapi jiwanya selamat. Tapi sebaiknya ya jangan sampai dipukul hancur-hancuran baru bertobat ya saudara. Kebodohan loh saudara. Kalau kita hancur baru kita bertobat. Sakit, mati, kecelakaan, bangkrut baru bertobat. Rugi. Lebih baik kita nurut. Pasrah nurut ya. LB3 harga mati. Senang. Langit baru bumi baru harga mati. Artinya tidak boleh dikalahkan untuk apapun. Ini yang utama dalam hidup. Ya, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Kalau orang bertumbuh dewasa, saudara, ingat surga saja, saudara. Sudah membuat kita tenang. Toh semua akan berakhir. Ketika kita senang, ada banyak uang atau rezeki, kita berpikir semua akan berakhir. Jangan sampai uang, harta ini kita pakai suka-suka, yang akhirnya membinasakan kita. Semua akan berakhir. Rumah yang kita miliki, uang, harta kita satu kali akan lenyap. Tetapi apa yang pernah kita buat untuk rumah, harta, uang kita, diingat Allah. Nah kalau kita gunakan apa yang kita miliki untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, diingat di keabadian, diingat dalam kekekalan. Keren. Itu yang penting, saudaraku sekalian. Itulah sebabnya LB3 harga mati. Halo Bung George, Big George, I love you. Amin. I love you forever, we love you forever too. 08963694 dan seterusnya. Pak Eras, perkenalkan nama saya ini, laki-laki ya. Saya mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak dengan pertanyaan saya. Tidak mengganggu. Saya senang menerima pertanyaanmu. Saya tertarik dan jujur berjuang di bagian membangun rohani seperti ajaran Bapak Eras. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya kita bisa melepaskan diri dari hobi kita yang cenderung menjadi berhala dalam hidup kita. Saya ini sangat senang main game online, Pak, dan saya ingin hidup kudus, tidak terikat dengan percintaan dunia, seperti yang selalu Pak Eras kumandangkan di setiap doa pagi dan juga ibadah minggu. Kalau Pak Eras sendiri mungkin bisa kasih saya kiat-kiat supaya saya bisa lepas dari hal itu. Sejujurnya saya ingin punya hobi, tapi hobi itu menyenangkan hati Tuhan
dan bukan jadi berhala di hidup saya. Sekian pertanyaan saya, mohon maaf bila ada kalimat saya yang salah atau kurang berkenan. Gusti berkahi. Hai sayang, namanya Sylvester Rizaldi. Saya salut kepadamu. Anak muda yang berkata atau bertanya ini, anak muda yang masih bisa diselamatkan. Banyak orang terikat game online dan merasa itu wajar-wajar saja dan bisa main sampai 12 jam. Itu gila. Bahkan saya dengar lagi dari pagi sampai tengah malam. Tidurnya berapa jam, besok main lagi. Gila. Yang ini mah udah pasti masuk neraka. Kecuali memang pekerjaannya di bidang itu. Tapi kalau hanya main-main, dia tidak mungkin punya waktu untuk orang lain. Tidak mungkin punya waktu untuk orang tua. Tadi saya katakan kecuali memang pekerjaannya itu. Itu pun juga harus diperiksa. Kenapa bekerja begitu? Apa faedahnya? Game online ini salah satu alat setan untuk merusak kehidupan orang Kristen. Ada game-game yang baik, yang tidak salah. Ada game yang memang bisa mencerdaskan pikiran, membuat seorang cakap, berpikir, dan lain-lain. Tapi kalau sampai membelenggu sehingga orang tidak memberi waktu untuk Tuhan, itu setan sudah. Saya tidak mengatakan game online ini dosa, itu enggak. Masalahnya berapa banyak investasi waktu kita untuk game itu. Game apa saja Anda mainkan setengah jam, 1 jam selesai, bagus, kenapa? Tapi kalau sampai berjam-jam, sampai jadi ikatan, Anda akan dikirim ke neraka. Nah, lalu kita mesti tanya, game apa Pak yang baik? Game yang membuat Tuhan ikut menikmatinya. Apa itu? Ya, banyak kok, melukis, musik, menari, banyak lagi. Yang kedua, hobi yang bisa mendatangkan uang. Nah, kalau hobi nggak mendatangkan uang untuk apa? 3, hobi yang memberkati sesama. Nah, Roh Kudus akan menolong Anda untuk menemukan hobi itu. Mestinya sekolah, kuliah, kerja, itu jadi hobi loh. Ya itu mestinya. Saya senang kepadamu Sylvester. Ikuti terus khotbah Om Eras supaya kamu bisa lepas dari semua ini. Nah, saran saya adalah ikuti terus Turut ID, ikuti doa pagi bersama Om Eras. Bagaimana meninggalkan hobi itu tergantung kamu. Itu kamu yang berkata tidak. Kalau kamu tidak mulai berkata tidak, nggak akan pernah bisa. Tidak. Kamu akan sakit waktu kamu melepaskan itu. Tapi lama-lama tidak sakit. Ya. Jadi saran saya, katakan tegas tidak. Lalu gantikan dengan waktumu untuk yang lain. Oleh sebab itu, buat jadwal. Jam segini saya buat apa, jam ini aku buat apa, jam ini aku buat apa. Dan kemudian, pancangkan dirimu pada tujuan cita-cita yang harus kamu capai. Cita-citamu apa? Dokter misalnya. Itu cita-cita jangka panjang. Tentu surga itu segalanya, itu tujuan kita. Jangka pendek apa? Aku harus menyelesaikan tugas ini. Aku harus menyelesaikan tugas itu. Aku harus ahli di bidang ini. Kita bisa membuat schedule, timetable kita. Supaya jangan disita oleh game online. Oke? Sampai jumpa, Tuhan berkati.